pujian yang baru kami nyanyikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kehidupan yang kekal yang Tuhan telah anugerahkan melalui Kristus mati di atas kayu salib. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya menolong hamba-Mu menyampaikan dan semua kami yang mengikutinya. Biar kami boleh menikmati firman-Mu yang agung dan mulia, yang menolong kami banyak hal di dalam kehidupan kami ini, sehingga hidup kami selaras dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ya, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai ke 29. Kita membacanya dengan bergantian ya. Kolose 1 ayat 24 sampai dengan 29. Udah semua? Ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja jemaat. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya, ayat 27. Dialah yang akan kami beritakan bila mana tiap-tiap orang yang kami nasihati dan tiap-tiap orang yang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, menyimpannya, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Sebelum saya berkhotbah, saya menyampaikan selamat datang untuk Bapak Pendeta Domingus Laturio bersama Ibu, dengan Ibu satu lagi. Oh iya. Selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami, Pak. Kemarin Pak Domingus SMS saya. Teman masih ingat saya, seperti gitu kan. Waduh, Mak, saya rasa malu ya. Tapi saya balas, masih kenal. Nggak mungkin tidak kenal. Teman baik. Teman suka menasihati saya juga. Suka menolong, membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan, ya. Pak Domingus seorang hamba Tuhan yang setia melayani di gunung, apa Pak? Gunung Suku Baduy, bukan gunung Suku Baduy sampai hari ini. Banyak orang sudah mendengarkan Injil, banyak juga yang sudah menerima Yesus Kristus. Saya percaya Injil yang diberitakan oleh hambanya itu tidak sia-sia. Satu waktu dia akan bekerja luar biasa melalui Roh Kudusnya, sehingga gereja Tuhan besar nantinya di sana. Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari berkaitan dengan Advent pertama itu, pengharapan kemuliaan. Ya. Masa Advent adalah masa, Bapak Ibu, kita mempersiapkan dan juga sekaligus mengantisipasi kedatangan Tuhan kita, Yesus, yang telah datang maupun yang akan datang kedua kalinya. Masa Advent ini sangat membantu untuk kita mempersiapkan diri yang tidak hanya menerima bayi Yesus itu, tetapi juga menyambut Dia yang akan datang sebagai hakim, sebagai raja di atas segala raja,
Tuhan di atas segala Tuhan yang kelak akan datang menjemput kita untuk Dia bawa masuk kepada kemuliaannya. Itulah tema kita di Advent pertama ini, pengharapan akan kemuliaan. Tidak ada pengharapan kemuliaan itu di luar Yesus. Hanya pengharapan yang mulia, yang agung, itu hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, kita berharap banyak dalam hidup ini. Tapi satu pengharapan yang tidak pernah beranjak dalam hidup kita, dan itu tidak pernah bergeser, yaitu pengharapan di dalam Yesus Tuhan kita itu. Bapak Ibu saudara sekalian, pengharapan kita di dalam Yesus itu betapa kaya, mulianya, ya, karena tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan demi penderitaan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Harapan kemuliaan dari Tuhan Yesus itu mencakup pertama kebangkitannya, dan juga yang kedua adalah kedatangannya, menyambut kita, dibawa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapan kepada Kristus itu menjadi sebuah dorongan, menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah yang berenergi di dalam kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena Bapak Ibu, meskipun di tengah-tengah kehidupan, begitu banyaknya, di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah luka batin kita, di tengah kesepian, di tengah ketidakberdayaan kita, ketika kita merasa tidak diapa-apakan oleh siapapun juga, oleh dunia ini, ya, bahkan dunia itu meninggalkan kita, tidak menganggap kita. Kita mungkin merasa tersesat untuk mencoba menemukan jalan kehidupan yang kita inginkan, tapi kita tidak dapatkan. Belum lagi Bapak Ibu realita perbedaan hidup antara yang kaya dan yang miskin yang semakin melebar. Bahkan si miskin dianggap bukan seperti manusia, tetapi manusia kuli yang dianggap pengemis, Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu ikutin itu drama-drama Tiongkok itu ya, sebenarnya bosan juga. Saya kemarin bicara juga di ruangan Ibu Retno itu ya, orang kaya kawin sama orang miskin, lalu kemudian orang miskinnya itu dibuang, ya, macam-macam seperti kayak begitu ya. Itu sebenarnya menggambarkan bahwa dunia di kita ini yang terlalu ya, itu hedonis, ya, yang terlalu mengagung-agungkan kekayaan itu, sebenarnya kita sering dianggap manusia kuli, manusia yang tidak berdaya apapun. Ya. Bapak Ibu, Paulus sebagai pelayan Tuhan, dia mengalami juga penganiayaan, penderitaan, kelaparan, penolakan, ancaman, kematian. Tetapi ia tidak kehilangan arah. Dia tidak putus asa. Bahkan ketika dia menulis surat ini di dalam penjara, di dalam penderitaan. Tapi dia katakan, aku bersukacita di dalam penderitaan. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus Kristus itu yang tinggal di dalam hidupnya, itulah pengharapan akan kemuliaan yang dinantikannya. Itu. Ya, kalau saya melihat mengikuti perkembangan hidup saya, aduh bosan juga hidup ini ya. Ya, putus asa juga. Tetapi di tengah-tengah keadaan itu firman ini meneguhkan, menguatkan. Ya, terus seperti Paulus memiliki pengharapan yang kuat ketika diperhadapkan dengan begitu banyaknya. Apa itu pengharapan? Tolong Kak. Nah, pengharapan itu istilah pengharapan dalam Alkitab mengacu pada pengharapan orang percaya. Bahwa Allah akan menggenapi janji-janji yang telah Dia buat di masa lalunya itu. Pengharapan Alkitab itu mengandung kepastian yang didasarkan pada demonstrasi kesetiaan Allah kepada manusia di dalam sejarah penyelamatannya. Akhirnya, jemaat, pengharapan masa depan orang percaya terletak pada janji kedatangan Kristus kembali yang telah bangkit dan naik ke surga. Inilah Advent pertama, pengharapan. Kita mengharapkan Dia yang akan datang, ya, yang telah bangkit dan naik ke surga, ya, untuk membawa kita ke dalam sukacita yang penuh dengan kemuliaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih sikap Paulus terhadap pengharapan akan kemuliaan di dalam Yesus? Ini garis besarnya saja ya.
Bagaimana sikap Paulus itu sekarang aku bersukacita, boleh menderita karena kamu, nanti dijelaskan ya, ayat 24. Menganggap dalam Tuhan, dalam tubuhku, menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya atau gerejanya. Sikap Paulus terhadap Kristus yang akan datang itu menjadi pelayan Tuhan. Ia yang telah dipercayakan melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh mengerjakan pelayanan itu. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, Allah memberitahu rahasia tersembunyi, yaitu Yesus Kristus. Kemudian Yesus adalah pengharapan akan kemuliaan. Sekitar inilah nanti kita akan mencoba membahasnya. Sekarang Paulus, apa sikap Paulus? Dia katakan di dalam ayat 24, sekarang aku bersukacita. Sekarang aku bersukacita, boleh menderita karena kamu. Aneh ya? Ada orang yang mau menderita karena orang lain. Penderitaannya sendiri pun juga segudang begitu. Maunya masih menderita bagi orang lain. Ini manusia Tuhan. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan juga orang lain yang sama dengan dia menderita. Bedanya menderita, Paulus itu menderita oleh karena dia mengasihi Tuhannya. Tapi orang lain yang menderita itu karena dia belum mengenal Yesus, itu parahnya luar biasa. Ya. Bagi saya, setelah saya melayani Tuhan, saya lebih bagus menderita karena Kristus bagi orang lain. Daripada saya menderita karena saya belum mengenal Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, aku bersukacita, boleh bersukacita, menderita karena kamu, katanya. Paulus sebenarnya mengungkapkan rasa sukacitanya dan syukurnya di tengah penderitaannya itu di dalam ayat 4 dan 5. Coba lihat, perhatikan ya, ayat 4 dan 5 itu. Mengapa dia bersyukur dan bersukacita di tengah penderitaannya melayani Tuhan itu? Karena ternyata iman jemaat itu di dalam Kristus maju, berkembang, bertumbuh. Tapi tidak hanya itu, mereka mengaplikasikan firman itu disertai dengan mengasihi semua orang kudus. Ya. Diikuti dengan pemahaman, pengharapan di dalam firman kebenaran. Nah, itu rasa sukacitanya, rasa syukurnya di tengah-tengah ia melayani begitu banyak penderitaan. Di dalam ayat 12 dan 14, ya, dia mengatakan, engkau telah terlepas dari kuasa kegelapan. Dan kemudian Paulus katakan, engkau telah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Untuk masuk ke dalam kerajaan anaknya, harus berada di dalam dia, menerima penebusannya dan pengampunan dosa. Ya, itu ayat-ayat sebelumnya, dia bersukacita, dia bersyukur di tengah penderitaannya itu. Bahwa tidak sia-sia Injil yang diberitakan itu. Membawa orang dewasa di dalam Tuhan. Dan mengasihi sesamanya itu. Nah, yang ketiga yang kita baca ayat 24 itu. Ya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Paulus menulis kata sekarang aku bersukacita dan seterusnya itu ketegasan yang tegas, kalimat ketegasan yang tegas. Sekarang pun aku di penjara pada hari itu, aku bersukacita. Karena semuanya ini boleh aku derita karena aku menggenapkan apa yang kurang pada Kristus, yaitu tubuhnya. Di dalam Alkitab NLT itu diterjemahkan, ya, aku bersukacita jika aku menderita untuk kamu di dalam tubuhku, karena aku melengkapi atau menggenapi penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja atau jemaat. Bapak Ibu, dia bersukacita karena boleh menderita karena Injil untuk orang-orang kudus. Paulus tidak hanya melihat penderitaan itu ya, karena Injil diberitakan, tetapi ada unsur sukacitanya. Jadi dia tidak melihat bahwa dia memberitakan Injil begitu banyak penderitaan dan penderitaan, ya, tetapi dia tidak hanya pada hal penderitaan itu.
Tapi dia melihat di balik penderitaan itu ada sukacita, ada kegembiraan, ada keagungan. Ya. Kalau saya ikutin Pak Domingus punya pelayanan di mana itu, di Baduy Pak ya, banyak kesulitan, banyak penderitaannya. Tapi Pak Domingus ini selalu sukacita ketika pulang dari pelayanan, karena Injil diberitakan untuk orang-orang kudus. Gitu. Paulus sama. Ya. Dia tidak melihat penderitaannya, tapi dia melihat Injil itu disampaikan, diberitakan kepada semua orang. Dan itu sangat penting. Tidak ada yang tidak lebih penting daripada Injil diberitakan, dan itu sukacita. Apalagi kalau ada 1 jiwa datang kepada Tuhan, 2 jiwa, 3 jiwa datang, sukacitanya itu luar biasa. Ya, waktu saya melayani, mungkin pernah saya saksikan di pedalaman Kalimantan, satu kampung itu percaya kepada Tuhan itu. Sukacitanya nggak terhingga itu. Bapak Ibu. Begitu Pak Domingus ya, waktu orang menerima Kristus, waduh luar biasa. Gereja kita temanya apa tadi? Membawa jiwa kepada Kristus. Ya, kapan hari ditelepon oleh Pak Gani, Pak Rio saya mau ke Surabaya Desember sore ada ibadah. Aduh Pak maaf kami masih 1 kali. Hati saya sebenarnya menangis, menjerit. Masa bertahun-tahun kita hanya 1 kali kebaktian ya? Ya. Bapak Ibu, kenapa Paulus mau menderita untuk Injil Tuhan? Dan mengapa dia mau Injil itu didengar oleh banyak orang meskipun dia mengalami banyak kesengsaraan dan penderitaan? Oleh karena terinspirasi ketika dia menjadi teroris untuk melumatkan, menganiaya atau membasmi orang Kristen itu, Tuhan datang kepadanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tapi kan Tuhan Yesusnya itu sudah di sorga, tidak mungkin lagi mengalami penderitaan. Tapi tunggu dulu, ada tubuhku, ada jemaatku, ada gerejaku, yang engkau aniaya, aku adalah kepalanya. Kalau engkau menyiksa, menganiaya, membinasakan tubuhku, jemaatku, orang-orang kudus yang percaya kepada engkau menyiksa aku, engkau menderita aku. Oleh karena itu dalam tulisan Paulus yang lain, berhati-hati kita kepada gereja Tuhan di sini. Jangan kita membuat dia pecah, jangan membuat dia hancur. Kita jaga, kita pelihara. Ya. Kalau ada kekurangan-kekurangan di sana sini, jangan itu menjadi gosip dibicarakan di sana sini. Ya. Doakan, itu lebih baik. Nasihati dengan Injil, itu lebih baik daripada kita menghakimi. Ya. Salus, mengapa engkau menganiaya aku? Di mana aku menganiaya engkau Tuhan? Engkau menganiaya, engkau akan membasmi umatku, engkau ingin membunuh umatku. Setelah dia berjumpa dengan Yesus yang berkata seperti itu, maka terbalik konsepnya. Aku harus menginjili, menyelamatkan orang dari dosa, dari kebinasan, dari murka Allah. Ya, aku akan memberitakan Injil supaya orang boleh dibawa kembali ke jalan Tuhan, meskipun aku menderita, meskipun aku teraniaya, meskipun aku tersiksa. Advent 1, di sini renungannya. Ya. Kita membawa harapan Tuhan kepada dunia ini, supaya dunia ini oleh Injil melalui kita dan pekerjaan Roh Kudus boleh datang kepada Tuhan. Itulah dia mengatakan, aku sekarang bersukacita dalam penderitaanku untuk kamu. Paulus berkata, penderitaan itu menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, yaitu tubuhnya. Ini jangan salah Bapak Ibu. Paulus tidak bermaksud bahwa karya Kristus di atas kayu untuk menebus, menyelamatkan kita, ya, membebaskan kita dari dosa, itu kurang, tidak. Paulus tidak bermaksud itu, semua pekerjaan karya Kristus di atas kayu salib selesai sudah. Dan tidak ada orang yang bisa seperti Tuhan Yesus menebus dan menyelamatkan kita. Penderitaan Kristus di atas kayu salib tidak dibandingkan dengan penderitaan Paulus maupun rasul-rasul lainnya, Bapak Ibu. Petrus itu pernah berkata, Tuhan aku ingin meminum cawanmu. Tuhan hanya senyum aja melihat dia. Kamu nggak bisa minum cawan penderitaan, hanya aku yang bisa.
Tapi setelah itu apa? Dituduh oleh anak kecil, kamu pengikutnya ya. Dia menyangkal. Ya, tidak bisa. Ya. Bapak Ibu sekalian, adalah ajaran sesat jika bermaksud bahwa penderitaan Kristus itu kurang dalam pekerjaan penebusan dosa. Paulus tidak bermaksud di situ. Karena penebusan Kristus, Paulus meyakini di atas kayu salib Yesus berkata, selesai. Sudah. Selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu, mengerti bahwa Kristus sudah selesai mengerjakan penebusannya, maka sekarang Paulus mempunyai inisiatif. Dia ingin menderita sebagai hamba Kristus. Itu adalah hak istimewanya. Dia ingin meneruskan apa yang telah ditinggalkan oleh Yesus selama di bumi dan juga di kayu salib itu, penderitaan. Dia ingin tujuan hidupnya itu meneladani Tuhan kita Yesus. Dia ingin memiliki kemiripan dalam penderitaan Kristus. Dia ingin meneladani Kristus yang telah memberikan teladan. Bahwa Kristus menderita untuk keselamatanku. Itulah sebabnya dia balas. Dia berhutang kepada Tuhan. Aku mau bersukacita meskipun menderita di dalam pemberitaan Injil itu. Bapak Ibu sekalian kali oleh Yesus Kristus. Penafsir dan teolog juga namanya John MacArthur itu mempunyai pendapat tentang memenuhi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Ya. Maksudnya adalah musuh-musuh Kristus tidak pernah puas dengan apa yang mereka lakukan kepada Yesus. Yesus sudah naik. Mereka tidak bisa membalas berbuat yang paling jelek kepada Yesus. Dia sudah di sorga sana. Tetapi kebencian terhadap Yesus itu diteruskan kepada gereja Tuhan. Kepada Bapak Ibu, kepada saya, kepada jemaat Tuhan. Diteruskan, kata MacArthur itu. Tidak ada lagi yang diserang di dunia ini. Yesusnya sudah naik ke sorga. Tetapi ada yang mau dihancurkan oleh iblis. Itu gerejanya. Itu jemaatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai jemaat tidak heran kalau kita begitu banyak diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan lain sebagainya. Itu. Zaman pada awal gereja di abad pertama itu, gereja dianiaya, gereja dicambuk, dibakar, di tiang pancang, dilempar, ya, di tempat-tempat singa itu, ya, sangat brutal. Ya. Karena apa? Karena gereja itu berdiri di tempat Kristus berdiri, yaitu gereja. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, hati-hati, engkau harus sungguh-sungguh mengasihi gereja Tuhan itu. Ya. Dia katakan penderitaan, dia menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaanku. Kristus akan mungkin menderita. Tetapi apa yang kurang di dalam penderitaan, di mana Yesus akan, Yesus itu akan menggenapkan dalam tubuhnya apa yang kurang, yaitu apa? Gereja Tuhan tidak mengenal siapa Tuhan. Gereja Tuhan tidak yakin percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gereja Tuhan itu tidak dewasa di dalam iman. Gereja itu tidak mencintai Tuhannya, tidak mengasihi Tuhannya. Itulah yang kurang. Dia tidak dewasa, dia tidak matang. Yesus tidak menjadi sesuatu yang terbesar, terindah, teragung di dalam kehidupannya. Nah, Paulus melihat dia ingin menderita dengan jemaat. Paulus dapat bersukacita dalam penderitaannya karena ia tahu akhirnya kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan di dalam Allah. Ia rela menderita Bapak Ibu. Karena Kristus akan datang kedua kalinya untuk memberi kemuliaan
yang mulia itu. Di dalam Yesus Kristus. Di dalam Matius 5, 11, 12, berbahagialah kamu jika karena aku seorang mencela dan mengenai kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepada kamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab sedemikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi apa yang kurang pada penderitaan Kristus, dia ingin menggenapinya, yaitu dia ingin menginjili, dia ingin mengajar, dia ingin membuat kita dewasa di dalam iman, matang di dalam iman kita. Ya. Ayat 25, Paulus bersukacita di dalam banyak hal mengalami penderitaan, dikarenakan bahwa ia telah dipanggil menjadi pelayan Tuhan sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya untuk meneruskan firman dengan sepenuhnya. Dia mau menderita bagi Tuhan oleh karena Tuhan telah memanggil dia dan mempercayakan pemberitaan Injil itu pada dirinya. Kami biasanya kalau di I3 itu mungkin di sekolah teologi yang lain, selalu mahasiswa baru itu diminta pertobatannya dan panggilannya. Pada zaman-zaman saya kuliah itu banyak anak-anak mahasiswa itu tidak ada sponsornya ya. Tapi I3 itu waktu itu ya sangat baik sekali. Diusahakan anak-anak yang tidak punya sponsor, termasuk saya salah satunya itu. 6 bulan tidak bayar. Tapi Pak Katu itu luar biasa. Dia bilang kita tidak bisa membuang orang oleh karena dia kesulitan di dalam keuangan. Kita harus menghargai panggilan Allah pada dirinya itu. Dan kita berdosa jika kita semata-mata urusannya transaksi itu. Uang sekolah itu. Itu zaman itu. Nggak tahu kok sekarang. Mungkin masih sama juga Pak. Wah itu membahagiakan saya. Menyukakan hati saya. Karena hamba Tuhan di sana memahami panggilan Tuhan itu lebih penting. Karena dia akan dipersiapkan Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Berkaitan dengan kemuliaan yang akan datang panggilan Tuhan atas dirinya itu, Paulus bersyukur bahwa dia panggil menjadi pelayan Tuhan. Sesuai dengan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Atas panggilan Tuhan itu, dia berjalan kemana-mana. Meneruskan pemberitaan Injil Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit dan naik. Itu Bapak Ibu. Saya mengajak kita semua, para pengurus gereja, engkau menjadi pengurus gereja, itu menjadi bukan hanya ditetapkan oleh gereja, tapi itu sebuah panggilan. Panggilan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengurus gereja kita ini. Jangan disia-siakan. Jangan diabaikan. Jangan merasa terlalu sibuk. Ya. Mari kita mencintai panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika pacar kita yang menjadi sekarang istri kita itu, ya, dia menjawab, apakah engkau mau menjadi pacarku dan istriku? Lalu kita sangat bersuka cita ketika dia menjawab, iya, saya menerima engkau sebagai pacar dan suami saya. Baru-baru ini kan nikahnya siapa tuh? Ya, panggilan jadi suami istri. Panggilan itu, wah dipestakan, dirayakan. Ya, meriah sekali. Analoginya mirip-mirip seperti itu. Tuhan memanggil kita, maka kita sambut dengan syukur, sukacita. Siapa saya? Siapa Paulus? Orang jahat dipanggil Tuhan untuk meneruskan kabar baik itu kepada semua orang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Jadi tugas panggilan daripada Paulus yaitu memberitakan firman Allah yang sepenuhnya, yang selengkap-lengkapnya. Sayangnya ABC kita di sini kemarin yang hadir itu cuma berapa orang itu? 15 atau 13 akun gitu ya. Tapi mungkin di dalamnya tuh banyak orang seperti kita. Ya.
kenapa ABC itu ada oleh Pak Heri. Pak Heri memberikan pemikiran ya, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan semua kita ini, dan kita harus mempertanggungjawabkan panggilan pemberitaan kita itu dengan sepenuhnya. Ya. Dengan sepenuhnya, dengan utuh. Kita harus tahu keseluruhan Alkitab itu bagaimana, sistematika teologi itu bagaimana, dengan sederhana ya tentunya. Paulus meresponi panggilan Tuhan itu. Dan dia belajar juga, bukan tidak belajar, dia belajar. Dan dia mengajar, dan mengajar. Berikutnya Bapak Ibu. Apa sukacita Paulus di dalam penderitaannya, dalam rangkaian pengharapan yang mulia itu? Ayat 26-27, karena ada rahasia yang tersembunyi, sekarang dinyatakan kepada gerejanya, kepada dunia ini. Ya. Apa rahasia yang dinyatakan? Ya. Yesus Kristus ternyata. Rahasia yang dirahasiakan, yang disembunyikan, yang dicari oleh banyak orang, dari generasi ke generasi, itu adalah Yesus. Tuhan. Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka dia sungguh-sungguh hidup untuk Yesus. Dia belajar mengasihi, belajar siapa Yesus itu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Wah, rahasia Allah yang tersembunyi sekarang dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus. Dan dia ada di dalam hati kita. Dan dia menjadi pengharapan yang mulia kita. Bagaimana respon kita? Ya. Misalkan Bapak Ibu ini suka matematika ya. Lalu kemudian, waduh sangat susah nih matematika. Tapi tiba-tiba entah gimana tuh ada inspirasi menemukan jawaban matematika yang sulit itu. Sedih atau senang? Ya. Gembira kita semua. Nah Yesus itu yang menjadi rahasia hidup diberitahukan kepada kita. Dan sekarang dia tinggal di dalam hidup kita. Apa respon kita? Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu rahasia yang tidak mungkin terbuka, sekarang dibukakan oleh Allah sendiri. Melalui Yesus Kristus. Apa rahasia itu? Yesus Tuhan. Ya. Jadi nggak ada rahasia lagi di dalam Yesus. Karena yang rahasia sudah dibukakan. Dan Yesus itu adalah rahasia, Yesus itu adalah jawaban rahasia dari kehidupan. Ada lagu tuh, Yesus jawaban dalam hidupku. Betul ya? Aduh, luar biasa dengan Yesus itu. Ya. Bapak Ibu mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati dan jiwa. Ya. Jangan dibandingkan dengan apapun juga dia itu. Tidak ada nilainya. Ya. Itu hanya berkat Tuhan. Dia bukan pemberi berkat itu. Ibu Gati, puji Tuhan Bu. Boleh datang hadir beribadah. Dan di tengah-tengah penderitaan jantungnya itu, ada Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dan pertolongan. Saya tidak sempat pergi, waktu itu saya telepon, Bu, mari saya berdoa. Kita berdoa Bu. Ya, terima kasih Pak. Itu memberikan kekuatan saya untuk memasuki meja ruang operasi itu. Itu dalam hal kecil. Dia pembuka rahasia dan jawaban rahasia-rahasia di dalam kehidupan kita itu. Jangan menangis ya, jangan cengeng ketika Tuhan izinkan sesuatu. Ya, Tuhan itu memberi pertolongan melalui Yesus Kristus itu. Apa rahasia yang dimaksud Paulus? Betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Yesus ada di tengah-tengah kita. Siapa Yesus yang ada di tengah-tengah kita? Coba kita lihat Kolose 1, ayat 15-23. Perhatikan ayat itu. Itu sangat luar biasa. Paulus mengungkapkan siapa Kristus yang ada di dalam hidup kita itu. Yang hadir di tengah-tengah hidup kita itu. LAI membuat judulnya keutamaan Yesus. Apa keutamaan Yesus? Tidak semua saya baca ya. Pertama, dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan.
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu. Dia adalah pencipta, dia adalah kepala tubuh. Dialah yang menebus, menyelamatkan kita dari dosa, dan dia yang juga membuat kita tidak tercela dan tidak tercemar di hadapan Allah. Dia itu sekarang tinggal hidup di dalam hidup kita. Oh, siapa saya, Bapak Ibu? Saya tahu diri saya ini penuh dengan kurang, tapi kalau dia mau bertahta di dalam hati saya, hidup di dalam hidup saya, ya, itulah Paulus. Pergi kemana-mana, memberitakan Injil. Meskipun menderita, dia sukacita. Ya. Karena ada jiwa yang dibawa kepada Tuhan, dan jiwa itu bertumbuh dewasa di dalam Tuhan kita itu. Bapak Ibu, apa tugas panggilan dan tanggung jawab kita sekarang ini? Ya. Yang dimana rahasia hidup itu telah diberikan, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita, dan dia akan datang. Apa tugas kita? Apa panggilan dan tanggung jawab kita? Menantikan dia yang datang di dalam kemuliaannya itu. Kolose 1 ayat 23. Coba buka Alkitabnya ya. Kolose 1 23. Apa tugas panggilan dan tanggung jawab kita? Menantikan dia yang akan datang. Pak Yosep tolong baca, Pak Yosep, pakai mic itu Pak Yosep. Di depan, ini Pak, ada. Coba kita lihat, Paulus bagaimana bersikap ketika dia tahu Yesus itu akan datang menjadi pengharapan kemuliaan. Silakan Pak. Ayat 23. Iya, kamu harus bertekun dalam iman. Itu respon kita yang menantikan dia. Ya. Kalau dia datang, dia tidak melihat siapa-siapa. Dia melihat iman kita itu ada enggak? Berikut Pak. Iya, ini dia. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ya. Terus Pak. Oh Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi pelayan Tuhan. Terus Pak, terus pegang masih ada ayat 1. Ya, seperti itu. Kak, tolong Kak ayatnya Kak diambil. Oke. Menjadi pelayannya. Menjadi pelayannya yang menolong supaya iman jemaat teguh. Tidak tergoncang, tidak tergeser. Mau menjadi pelayannya. Itulah respon kita Bapak Ibu menantikan kedatangannya. Meresponi dia. Ya. Ayat yang ke-27 Pak Yosef tolong. Ayat 28 dan 9. Pasal 1, Kolose 1, 28 dan 9. Tolong Kak di ya. Terus Pak. Dialah ya, kepada apa? Kesempurnaan Yesus itu. Jadi jangan main-main ya. Orang yang sudah percaya sama Yesus, dia harus belajar jelas siapa Yesus. Sampai dikatakan oleh Paulus kepada kesempurnaannya itu. Dalam Kristus. Wah ini berarti Bapak Ibu harus belajar dan belajar dan belajar. Tidak main-main. Terus Pak? Ya, Paulus katakan itu bukan karena aku, tapi karena pekerjaan Roh Tuhan di dalam hidup saya. Tolong satu lagi ya. Slide-nya. Yang terakhir ya. Ya, bisa dibesarin enggak ya? Saya kok nggak bisa baca. Apa doa Paulus? Semua orang percaya dapat dipenuhi dengan pengetahuan
Pengetahuan tentang Allah. Itu doa Paulus. Itu doa saya. Ya. Mungkin juga doa Tuhan Yesus untuk kita. Semua orang percaya dapat dipenuhi dengan pengetahuan tentang Allah. Yang kedua, doa Paulus, dapat hidup menurut kehendak Allah dalam segala hal yang berkenan kepadanya. Kehendak Allah menjadi sesuatu yang paling penting. Dan itu yang paling harus kita utamakan. Ya. Hidup menurut kehendak Allah dalam segala hal yang berkenan kepadanya. Uang kita yang kita pakai sudah berkenan enggak kepada Tuhan? Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ketiga, kehendak Allah tidak hanya berhubungan dengan rencana-rencana di masa depan, tapi kehendak Allah yang dapat dilihat buahnya di masa kini dengan pekerjaan yang baik. Jadi kita bukan anti pekerjaan yang baik, kita diselamatkan oleh anugerah, tapi tidak berhenti di situ. Anugerah itu menghasilkan sebuah kehidupan pekerjaan yang baik. Ya, tolong menolong, saling menasihati, saling membantu, saling mendoakan, dan seterusnya. Itulah yang Paulus ajarkan kepada kita pagi hari ini. Kristus akan datang dalam kemuliaannya. Dia akan masuk dalam kemuliaannya. Dia ingin mempersembahkan kepada Kristus yang akan datang memberi kemuliaan kepadanya dengan hidupnya. Dia persembahkan untuk melayani Tuhan. Kalau semua kita yang hadir di sini, Bapak Ibu, seperti Paulus punya filosofi hidup, melayani Tuhan. Walaupun dalam penderitaan ada sukacita, ada upah yang luar biasa. Gereja kita ini nggak ada yang kosong kursinya. Ya, mari kita berdoa. Ya, jangan orang suruh. Jangan kita berdoa, Tuhan, dia saja yang pergi ke sana. Katakan kepada diri saya, pada diri kita, Tuhan, pakailah aku untuk menyampaikan Injil. Jangan orang lain di dalam doa kita disuruh memberitakan Injil. Ya. Itu egois namanya. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati kita di masa Advent pertama, pengharapan. Apa pengharapan kita? Yaitu menantikan Kristus yang akan datang. Tapi apa yang harus kita kerjakan? Dia yang akan datang. Layanilah dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Kita begitu banyak potensi. Kemarin kami cerita Pak Heri, saya, Pak Agus ya, di ruang itu. Aduh Pak Rio, kita ini terputus kayaknya orang-orang yang akan melayani musik itu. Ya. Karena yang tengah itu udah pada kuliah, udah pada ada lagi di sini dan seterusnya gitu. Ya. Mari Bapak Ibu, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati kita. Kita semangat terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, meskipun ada penderitaan, tapi sukacitanya tak tergantikan. Nah, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu sangat mencintai dan mengasihi kami, sehingga Engkau rela ya Tuhan datang ke dalam dunia. Bukan hanya Engkau datang Tuhan sebagai manusia, tapi Engkau menderita. Engkau mengerjakan keselamatan itu pada dirimu. Untuk kami boleh memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Tidak bisa Tuhan kami tidak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Biarlah kami di dalam masa Advent ini ya Tuhan, terus mau berkomitmen untuk melayani Engkau. Membawa orang masuk dalam gereja-Mu ya Tuhan, di dalam persekutuan dengan Engkau. Bapa yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena Engkau telah memberkati kami sampai pada bulan terakhir di tahun ini ya Tuhan. Tidak cukup 1001 lidah kami untuk menaikkan pujian syukur karena terlalu luar biasa berkelimpahan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu selama bulan-bulan yang kami lalui ini. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan ketika kami kakinya tidak kuat lagi menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tapi Kristus memberi pertolongan. Terima kasih untuk Allah Roh Kudus yang selalu menghibur, memberi kekuatan. Terima kasih firman-Mu yang selalu memberikan kami kebenaran-kebenaran-Mu, memahami kebenaran-kebenaran-Mu. Dan kami menikmati kebenaran itu
di dalam hidup kami ini ya Tuhan. Tolonglah di bulan Desember akhir tahun ini, begitu banyak perayaan-perayaan di dalam gerejamu, biarlah kami boleh mengambil bagian untuk turut berpartisipasi melayani Natal ini ya Tuhan. Berkati penatal-natal, baik jemaat, pos-pos PI ya Tuhan, kaum muda, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Supaya berita Natal boleh jadi berita yang begitu merdu, begitu indah di dalam kehidupan kami jemaat-Mu. Kami berdoa untuk pemulihan anak kami Elena, Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Ya biarlah Tuhan melalui kuasa-Mu dia boleh mengalami pemulihan. Kembali sehat dan beraktivitas. Kami berdoa juga untuk panitia Natal, Komsel Pelita, Tuhan nolong, Tuhan memberkati di dalam mempersiapkan acara Natal gerejamu di tempat ini. Kami bersyukur untuk Ibu Mona, Ibu Ida, Ibu Grace, Ibu Ike, Bapak Heru, dan Bapak Sigit yang Tuhan tambahkan usia setahun. Terima kasih untuk pertolongan, penyertaan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus menjadi pengharapan mereka. Mereka terus hidup beriman kepada Engkau ya Tuhan. Meskipun mereka melewati begitu banyaknya hal-hal yang tidak diharapkan, tetapi mereka dapat melewati karena Kristus, pengharapan hidup mereka. Berkatilah yang berulang tahun di depan ini, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, dan biarlah ya Tuhan, Engkau menolong memberkati mereka dengan berkat-berkat-Mu, dan juga berikan kesehatan, dan lebih daripada itu, mau mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam dan melalui gereja ini. Kami berdoa untuk pilkada yang telah selesai, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami yang baru di daerah-daerah, Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka. Begitu juga dengan presiden yang baru, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, seluruh gereja Tuhan dimanapun berada di dalam pekerjaan pelayanan, pemberitaan Injil, menyaksikan Injil, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau ambil kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang di belakang, yang melayani sekolah minggu bisa masuk ke depan ya, ke ruangan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Dengarkanlah titah perjamuan kudus sebagaimana Rasul Paulus tuliskan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna perjamuan kudus itu? Pertama, kita bersama-sama kembali mengingat akan karyanya di atas kayu salib. Itulah bentuk kasihnya kepada kita. Ketika kita menerima roti ini, itu bentuk cinta kasih Tuhan kepada kita. Yang kedua, roti dan cawan itu adalah satu peringatan akan persekutuan antara Allah dengan kita. Jadi ini meneguhkan kembali bahwa kita bersekutu dengan Allah kita, perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah merupakan kesaksian bahwa kita telah dipulihkan kembali oleh Yesus Kristus. Kita telah berdamai dengan Bapa di sorga. Itulah makna roti dan anggur dalam perjamuan kudus.
Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita menghayati persekutuan kita di dalam Tuhan melalui perjamuan kudus. Ini bukan menjadi satu rutinitas setiap bulan dilakukan. Marilah kita melalui perjamuan kudus ini, kita datang ke masyarakat kita untuk menyaksikan bahwa Yesus telah mati dan bangkit, naik ke sorga. Dia adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat hidup manusia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih dapat lagi merayakan karya Tuhan melalui perjamuan kudus. Kiranya ketika kami menerima roti dan anggur ini, kami sangat memahami maknanya ya Tuhan. Kami sangat memahami artinya. Dan kami sangat kiranya melalui Roh Kudus menikmati persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Kami akan menerima roti dan anggur ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah melekat hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang ada di depan ini, yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Inilah roti yang dipecah-pecahkan untuk penebusan dan keselamatan hidup kita. Anggur yang tercurah ini lambang daripada darah Kristus yang menghapus dosa kita. Saya undang bangkit berdiri, Bapak. Ambil, bawakanlah. Ambil, bawakanlah. Ambil dan bawakan. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib-Mu. Kau hidup dan darah-Mu sucikan hatiku. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salib-Mu sadarkanku, ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Mau tak padamu. Salibnya, salibnya selamanya mulia.
Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita angkat roti yang di tangan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita dan yang telah diserahkan bagi kita. Makanlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus anak domba Allah yang telah menebus dosa kita. Mari kita memakannya. Mari kita angkat anggur cawan kita. Yesus berkata, cawan minuman ini adalah persekutuan dengan darah Kristus, Tuhan kita. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kita. Minumlah, ingatlah, dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah menghapus segala dosa kita di dalam nama Yesus. Mohon kesediaan hamba Tuhan Bapak Domingus bersyukur Pak untuk perjamuan kudus pada pagi. Baik, Pak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami menikmati persekutuan indah bersatu di dalam tubuh Kristus, dan kami bersatu di dalam alam Trinitas Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Engkau Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus hidup kami, menyelamatkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengenal akan apa yang Kau sudah lakukan. Darah Yesus curahkan tubuh-Mu dikorbankan hanya untuk menghapus segala dosa, termasuk kami Tuhan, dosa-dosa kami secara khusus hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam Engkau ada penebusan, di dalam Engkau ada keselamatan, dan saat ini Tuhan kami bersukacita. Kami diselamatkan oleh Engkau, dan Engkau izinkan kami melayani Engkau, menyaksikan nama Yesus, membawa orang untuk percaya kepadamu melalui Roh-Mu yang kudus menggerakkan kami. Terima kasih, pengharapan di dalam Engkau kami dapatkan. Saat ini juga Engkau memberikan keselamatan bagi kami, dan Engkau memberikan kekuatan untuk kami menghadapi setiap permasalahan, kesulitan hidup, penderitaan sekalipun. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih juga untuk perjamuan. Terima kasih dalam persekutuan. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak.